Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Oti Widya Sutik dari Puskesmas UM Pontianak akan menyampaikan mata kuliah ya, Determinan Sosial dan Literasi Kesehatan. Dan pada pertemuan ke-8 ini saya akan menyampaikan tentang literasi kesehatan. Sebelum kita mengulas pentingnya literasi dan bagaimana literasi kesehatan itu dijalankan pada program-program kesehatan, mungkin kita harus melihat dulu apa kata literasi itu sendiri. Kata literasi kita dapatkan dari bahasa Latin yang artinya adalah sistem tulisan yang kemudian bisa juga diartikan dengan bahasa, merupakan sosial budaya dari suatu wilayah. Dan menurut pendapat Kern tahun 2000, salah satu ahli yang membahas tentang literasi itu adalah suatu praktek yang memperlihatkan situasi sosial di mana di dalamnya terdapat satu historis atau berbagai macam sejarah, dan kemudian di dalamnya juga terdapat banyak sekali budaya-budaya dalam penciptaan dan interpretasi dalam suatu makna teks, dan memerlukan kepekaan sehingga menjadi dinamis sesuai dengan kultur atau budaya masing-masing. Dari beberapa ahli atau dari beberapa batasan yang kita bisa lihat, nanti kita akan bisa simpulkan seperti apa literasi itu. Berdasarkan dari National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Batasan kedua diberikan oleh Education Development Center atau EDC, di mana literasi itu mereka menganggap bahwa itu adalah kemampuan individu untuk menggunakan potensi beserta skill yang mereka miliki dan tidak hanya membaca tulis saja. Menurut UNESCO, batasannya tentang literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks. Dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi itu sendiri, nilai budaya, dan pengalaman. Dan ini adalah menurut Kamus Online, Merriam-Webster mengatakan bahwa kemampuan atau melek aksara di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, memahami ide visual. Dari keseluruhan tersebut, mungkin bisa kita simpulkan bahwa kemampuan literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah, memahami informasi, saat menulis, kemudian membaca, dengan keterampilan bahasa dan serangkaian pengetahuan, baik itu tentang genre, cultural, dan kemampuan kognitif. Berikut adalah tujuan literasi. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik. Menumbuh kembangkan budaya literasi, tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat. Kenapa harus di sekolah? Karena memang literasi banyak sekali yang menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang membuat suatu proses yang dapat membuat atau meningkatkan pemahaman seseorang. Dan untuk meningkatkan pemahaman seseorang ini, kita membutuhkan satu
atau banyak sekali literatur yang kita tahu banyak sekali berupa buku. Nah, dengan era 4.0 dan saat ini sudah berkembang sekali kemajuan digitalisasi, sehingga kita banyak sekali dapatkan literatur yang berupa soft file, kemudian berada dalam sistem digital dan lain sebagainya. Dan itu semua lebih banyak kita dapatkan mungkin dari instansi-instansi pendidikan. Akan tetapi dengan digitalisasi, saya rasa literatur yang kita bisa dapatkan selama kita mempunyai akses seperti jaringan yang kita butuhkan dengan sistem-sistem server dan lain sebagainya, aplikasi, itu akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan literasi di masyarakat. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membagi berbagai informasi yang bermanfaat. Ini adalah tujuan literasi. Kemudian dapat meningkatkan kepahaman seseorang dalam mengambil intisari dari bacaan. Sekali lagi ini adalah pemahaman. Sehingga disinilah letak kemampuan kognitif seseorang. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Kemudian memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, termasuk juga memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Ini adalah manfaat literasi. Ketika kita mencoba untuk mengintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang kesehatan, saya rasa ini akan sangat masuk sekali ke dalam kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan dalam pembahasan determinan sosial. Coba kita akan lihat satu persatu. Manfaatnya di sini adalah menambah kosakata kita, kemudian mengoptimalkan kerja otak. Dengan literasi, kerja otak akan lebih optimal. Kemudian menambah wawasan dan informasi baru. Meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, dan melatih dalam hal menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna. Literasi ini jika kita konversikan dengan kegiatan kita di perkuliahan dalam praktek pembelajaran lapangan, maka letak kegiatan literasi ini adalah pada PBL kedua, di mana ini adalah salah satu dari bagian upaya untuk intervensi dari permasalahan yang ada. Yang pertama, kegiatan pertama kita melaksanakan surveillance. Di situ kita menggali atau mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, dan kita mencoba untuk menggali pula determinan dari permasalahan kesehatan tersebut. Dan kemudian kita mencoba untuk memetakan, membuat skema untuk kita bisa memprioritaskan masalah yang mana dan determinan sosial yang mana yang harus kita prioritaskan untuk diselesaikan. Prioritas masalah ini kemudian kita jadikan sebagai acuan untuk kita melaksanakan suatu intervensi pada PBL kedua. Nah, langkah yang paling awal yang biasa kita lakukan adalah paparan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Disinilah letak proses literasi berlangsung. Karena sebelum Anda act to it, sebelum Anda melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang mungkin menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi, yang paling utama kita harus lakukan adalah meningkatkan pemahaman dan meningkatkan sisi kognitif dari masyarakat. Dan literasi sangat berperan dalam hal itu. Sehingga kita bisa sesuaikan ya di sini. Kita membahas jadi bagaimana literasi kesehatan itu.
Literasi kesehatan ini artinya adalah memahami segala hal tentang kesehatan, baik itu perubahan perilaku, dan dia mampu untuk berdaya dalam mengupayakan kesehatannya secara mandiri, sehingga tercapailah derajat kesehatan setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam pengertian sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional mempunyai pilar-pilar, di mana di situ terdapat pilar-pilar yang ada untuk mengupayakan bagaimana literasi ini bisa dijalankan. Tentunya yang pertama, ketika kita melihat pada pilar-pilar yang ada di dalam input, kita tahu di sana ada pembiayaan, ada sumber daya manusianya, ada alat-alat kesehatan, sarana prasarana. Itu semua akan dimanfaatkan dalam upaya pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan ini berada dalam sisi input, sisi proses. Sisi proses ini dimaksimalkan dengan adanya pengabdian masyarakat dan juga penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, dalam mengoptimalkan ini, kita membutuhkan masyarakat untuk bisa memaksimalkan. Kita tidak bisa sebagai tenaga kesehatan tidak bisa bergerak sendiri. Harus benar-benar mampu secara mandiri, masyarakat mampu untuk merubah perilaku mereka. Caranya dengan meningkatkan literasi mereka, literasi kesehatan. Prinsip pendidikan literasi adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah penafsiran, sehingga untuk bisa melaksanakan kolaborasi, pemahaman atau yang dipunyai untuk bisa meningkat pengetahuannya, kita harus melatih interpretasi kita, menafsirkan makna-makna dari simbol-simbol yang kita dapatkan dalam suatu proses penelitian ataupun proses-proses dalam kehidupan yang lain. Kemudian konvensi, di mana ini sangat berhubungan sekali dengan kebudayaan. Kebudayaan ini pun kita bisa sentuh dengan adanya literasi. Artinya kebudayaan yang kurang mendukung dengan adanya peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, di sini akan kita upayakan untuk bisa tetap berjalan tapi tidak menentang dari budaya kesehatan itu sendiri. Pengetahuan kultural artinya kita mengetahui budaya, dan kita harus tahu bersikap sehingga bisa saling paham. Kemudian di sini prinsipnya adalah pemecahan masalah. Pendidikan literasi ini sebenarnya adalah salah satu bagian untuk memecahkan masalah kesehatan. Bukan masalah ya, tapi ini adalah bagian untuk memecahkan masalah. Dan pendidikan literasi itu adalah refleksi diri. Semakin kita meningkat literasi kita, otomatis kita akan semakin mengenal dunia. Masyarakat akan mampu menjawab 5W. Dan 1H, when, where, who, apalagi. Ya, itu. Nanti Anda bisa lihat sendiri. 5, we, dan 1H. Itu how. Dan dengan pendidikan literasi, masyarakat akan mampu menggunakan bahasa dengan baik. Bahasa nasional, bahasa yang banyak digunakan dalam literatur-literatur untuk meningkatkan pengetahuan. Ini adalah tingkatan literasi. Jadi ketika proses literasi itu sudah berlangsung, maka yang kita akan dapatkan adalah yang pertama adalah performatif. Masyarakat akan menemui step atau tingkatan yang ini dulu sebelum dia mampu untuk memberikan suatu fungsi, makna fungsional. Performatif ini adalah artinya ketika sudah ada proses literasi, masyarakat pasti akan bisa membaca, menulis, berbicara dengan simbol. Dia bisa perform, dia bisa menunjukkan.
bahwa saya mampu minimal menduplikasi. Nah, kemudian fungsional. Ini adalah lebih kepada bahasa untuk kebutuhan. Misalnya, saya bisa membacanya membutuhkan bacaan yang mana. Dia bisa memilih dengan membaca buku manual misalnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kemudian setelah dia mau untuk membaca, bisa mempraktekkan untuk membaca, dan dia tahu mana saja literatur yang dia butuhkan. Setelah itu ada tingkatan informasional dengan akses pengetahuan dan dengan bahasa yang dia sudah punyai. Tingkatan-tingkatan seperti itu meningkat semuanya. Akhirnya dia pun bisa mengakses semua hal yang dia inginkan. Dia tahu caranya. Dia tahu masyarakat akan tahu bagaimana model atau pattern atau rumus-rumusan yang harus dia kerjakan seperti apa. Yang kemudian pada akhirnya dia bisa mentransformasi pengetahuan itu dalam bahasa. Dia bisa menyampaikan informasi yang dia sudah dapatkan dari proses literasi tersebut mungkin kepada kawannya, kerabat, dan semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan ini namanya tingkatan literasi epistemik. Ini ada berbagai macam jenis literasi. Ada literasi kesehatan yang membahas tentang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Literasi finansial tentunya yang terkait dengan hal-hal finansial yang dibutuhkan untuk pengetahuan tentang finansial ada di sini semua. Literasi digital tentunya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan akses literatur tentang digitalisasi. Dan seterusnya sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan literasi informasi. Ini yang disampaikan oleh UNESCO ya tentang model literasi informasi. Di situ ada beberapa aspek yaitu basic literasi atau fungsional literasi yang tadi kita sudah bahas. Kemudian ada di situ juga komputer literasi, ada media literasi. Di sana kita bakal mempunyai banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk proses literasi. Kemudian ternyata distance learning atau e-learning itu bagian dari literasi informasi yang saat ini sedang kita jalankan karena pandemik ya, sehingga mungkin bisa jadi nanti akan menjadi suatu cultural literasi. Dan yang terakhir adalah informasi literasi, information yang memang berada di dalam proses literasi itu berlangsung. Oke, terima kasih guys. Saya rasa cukup sekian. Saya rasa cukup dapat dipahami. Yang artinya bahwa kalau saya mengambil garis lurus, take the point. Jadi yang kita akan lakukan adalah yang pertama, dalam PBL 1 itu kita melaksanakan suatu proses seperti halnya penyelidikan atau surveillance, sehingga kita bisa mengetahui apa saja masalah yang muncul di masyarakat. Masalah kesehatan tersebut kita gali kembali untuk kita jadikan suatu skema dalam mungkin diagram fishbone untuk kita bisa mengenal determinan-determinan apa saja untuk masalah kesehatan tersebut. Yang kemudian kita bisa prioritaskan untuk kita jadikan sebagai acuan untuk kita melaksanakan suatu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah, bagian dari penyelesaian masalah itu salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat tentang kesehatan. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kurang. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.